Shalom saudara, haleluya. Apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara masih bisa menyaksikan ibadah kita lewat online, saya percaya ada kuasa Tuhan mengalir, amin. Mari kita satukan hati kita mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, kami bisa menyaksikan, kami bisa sama-sama menyiapkan hati kami untuk beribadah Tuhan. Tuhan, Engkau yang menuntun setiap hati kami, Engkau yang menuntun setiap pikiran kami. Biarlah Tuhan, hari ini kami mau memperoleh sesuatu yang luar biasa daripada Engkau. Kami fokuskan pikiran kami, jiwa kami hanya untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Tuhan berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu, sehingga Tuhan hidup kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dahsyat. Thank you Lord. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memuji-muji Engkau ya Raja kami. Oh. Terima kasih Yesus. Jangkar hidupku, sekalipun ku goyah, firman telah melangkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari, begitu pun janji-Mu. Haleluya. Dalam segala katakan kepada Engkau Yesus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan perisai pelindung kami. Say, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku,
Once again, Kaulah perisai pelindungku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Berikan tepuk tangan sore-sore buat Tuhan kita. Woo! Thank you Lord. Kami bersuka cita buat Engkau luar biasa hari ini Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serukan haleluya, kami nyanyikan haleluya, hanya karena Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian, hormat dan syukur kami. Sama-sama katakan Woo! Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita luar biasa saudara. Saudara harus mengimani bahwa Tuhan kita dahsyat. Engkau Allah yang hebat. Sama-sama kita katakan Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Oh, dengan imanmu katakan tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Serukan ku nyanyi haleluya, haleluya Yesus. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku terima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, perbuatanmu ajaib Tuhan. Wow, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, nyanyi haleluya. Katakan sungguh Kau hebat Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Oh, perbuatanmu ku nyanyi haleluya. Terima kasih Yesus, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Oh, Kau hebat Tuhan, Kau hebat, Kau dahsyat. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, kudus-kuduslah Engkau Tuhan, suci-sucilah Engkau Yesus. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Kami mengagung-agungkan Engkau Rajaku. Yes Lord Jesus. Kekuatan kami hanya dalam Engkau Tuhan. Pengharapan kami hanya dalam Yesus. Karena dalam firman-Mu Engkau berkata Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik Tuhan. Engkaulah Tuhan kami adalah domba-domba-Mu Tuhan. Kami mendengar suara gembala kami. Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Tidak pernah sekalipun Tuhan, sedetik pun Tuhan, Engkau meninggalkan kami. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara angkat suaramu sama-sama kita katakan. Tuhanlah gembalaku, takkan ku kekurangan. Ia membaringkanku di padang rumput yang hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku dan menuntunku
ke jalan yang benar. Boleh angkat kedua tangan saudara. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dengan rasa syukur dan rasa bangga, saudara berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, Tuhanlah gembalaku, takkan ku kekurangan. Ia memberikanku di padang rumput yang hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku dan menuntunku ke jalan yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya. Katakan gadamu Tuhan dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mari saudaraku, kita mau berkata dengan iman kita. Katakan dengan suara kita, katakan dengan hatimu, tak akan ku takut Tuhan. Ku tak akan takut, ku tak akan gentar, sebab kau besertaku. Ku tak akan takut, ku tak akan gentar, sebab kau besertaku. Sekali katakan, ku tak akan takut, ku tak akan gentar, sebab kau besertaku. Sekali katakan, ku tak akan, ku tak akan gentar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu, gadamu Tuhan dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, Engkaulah Tuhan Gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami takkan kekurangan. Kami aman di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Percaya
percaya firman. Hari ini kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Gembalaku yang baik, Kami arahkan hati kami Bapakku kepada yang baik, Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Tuhan. terima kasih ya Tuhan. Bapak terima kasih. Terima kasih. Kesempatan ya yang baik. Allah. Kami ingin lebih lagi Tuhan. Ku sembah Engkau ya Rajaku. Mendengar suara-Mu, Gembala kami yang baik. Sembah Engkau. Di dalam Engkau ada perlindungan. Di dalam Engkau ada rasa aman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada setiap Terima kami. kasih, Kami ya memerlukan arahan-Mu. Kami memerlukan tuntunan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau kami aman. Hanya di dalam Engkau kami terlindung. Itu sebabnya Bapa, pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk menerima Tuhan perlengkapan rohani yang daripadamu, yaitu kebenaran firman-Mu. Itulah yang akan meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap menerima firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudaraku. Terima kasih buat teman-teman dari tim Praise and Worship yang sudah melayani kita pagi hari ini. Saudaraku, kalau saya mendengar pujian yang barusan kita nyanyikan, saya teringat saudaraku akan satu peristiwa di mana saya merasakan bahwa benar Tuhan itu adalah gembala yang baik. Nah, itu sebabnya hari ini saya ingin menyampaikan kembali firman Tuhan ini kepada kita semua. Dan saya percaya saudaraku, kalau saudara mendengar baik-baik firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Engkau akan sanggup menghadapi segala tantangan yang terjadi dalam kehidupanmu. Mari kita akan mulai firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Ya, Mazmur 23 ayat pertama. Firman Tuhan berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Katakan bersama-sama, Tuhan adalah gembalaku. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau Tuhan adalah gembala kita, maka saudaraku firman Tuhan katakan, takkan kekurangan aku. Ya, kita tidak akan pernah kekurangan apabila Tuhan adalah gembala kita. Dan tidak ada keinginan lain di dalam diri kita kecuali Tuhan. Sebab dialah sumber kehidupan kita. Dialah yang paling utama dalam kehidupan kita. Saudaraku, Mazmur 23 ayat 1 ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan kehidupan dari seorang Raja Daud. Bagaimana hidupnya dimulai dengan menjadi seorang gembala domba, tetapi akhirnya menjadi seorang raja yang sangat dihormati. Satu perjalanan kehidupan, satu kesuksesan. Tapi yang paling penting hari ini kita belajar adalah Raja Daud mengalami realita Tuhan dalam hidupnya. Dia mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, di Mazmur 23 ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga, saya akan lanjutkan, dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang kedua dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau Tuhan adalah gembala kita, maka hidup kita tidak akan kekurangan. Dalam hal apapun, kita tidak akan kekurangan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, berbicara tentang kekurangan di tengah-tengah situasi, kondisi yang saat ini sedang terjadi. Banyak orang mungkin pekerjaannya tidak bisa maksimal seperti dulu. Banyak yang dirumahkan atau banyak juga yang terpaksa di PHK oleh karena pekerjaan yang tidak lagi kondisinya seperti dahulu. Nah, saudara ke dalam nama Tuhan, bagaimana kita menyikapi hal ini? Saya teringat ada satu kisah di Perjanjian Lama dalam satu Raja-Raja pasal 17, kisah tentang Elia. Elia, saudaraku, dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Pada saat itu terjadi musim kelaparan yang begitu dahsyat. Nah, Tuhan berkata kepada Elia, Elia, kamu harus pergi ke rumah seorang janda di Sarfat. Pada waktu Elia
mentaati perintah Tuhan. Dia pergi dan kemudian dia bertemu dengan janda di Sarfat itu. Elia berkata kepada perempuan janda ini, berilah aku minum. Padahal waktu itu adalah musim kering. Ya, nah saudaraku, Elia berkata, berilah aku sedikit air untuk minum. Dan saudaraku, janda ini memberikannya. Tetapi saudaraku, kemudian Elia berkata lagi, berilah aku juga, buatkan aku juga makanan. Kemudian janda di Sarfat karena tidak punya apa-apa, dia berkata kepada Elia, tidak ada makanan. Yang ada padaku hanyalah segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan setelah itu kami akan mengolahnya. Aku akan makan bersama anakku. Dan setelah itu kami akan mati karena tidak ada lagi makanan. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan, begitu sulitnya pada waktu itu keadaannya. Saudaraku, tetapi beginilah yang dikatakan oleh Elia kepada janda di Sarfat itu. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai 15. Sebab beginilah firman Tuhan. Jadi apa yang Elia sampaikan adalah firman Tuhan. Apa yang didengar oleh janda di Sarfat ini adalah firman Tuhan. Dikatakan sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudaraku, Elia berkata kepada perempuan janda di Sarfat ini bahwa tepungmu tidak akan habis, minyakmu tidak akan habis. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan memberi hujan, sampai Tuhan memberi solusi. Nah saudaraku, bagaimana respon dari perempuan janda di Sarfat ini saudaraku? Ayat selanjutnya dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan, perhatikan kalimat berikut, dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Meskipun firman Tuhan yang dia dengar sepertinya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan habis. Tetapi perempuan ini memilih untuk taat, percaya dan taat dari apa yang dia dengar. Dan kemudian Alkitab katakan perempuan ini berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya sampai Tuhan mencurahkan hujan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, ini berbicara tentang tidak akan kekurangan, hidup yang tidak akan kekurangan. Ternyata saudaraku, kita harus melalui satu proses. Prosesnya adalah pertama mendengar, dan yang kedua adalah percaya, dan yang ketiga adalah taat. Seperti apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia mendengar firman Tuhan, dan dia percaya apa yang dikatakan oleh Elia, dan dia taat dengan apa yang difirmankan. Saudaraku, gimana dengan kehidupan kita? Di masa yang sukar seperti ini, apa yang kita dengar? Berita apa yang kita dengar? Berita kesukaran, berita kesulitan, berita sakit penyakit, wabah di mana-mana. Saudaraku, mari kita arahkan telinga kita untuk lebih mendengar suara Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan, kita percaya dan kemudian kita bertindak. Janda di Sarfat ini saudaraku, ketika dia mendengar arahan daripada Elia, dia memilih untuk taat. Saudara kasih dalam nama Tuhan, ketaatan mendatangkan mujizat. Nah itu sebabnya poin yang pertama, kalau saudara dan saya tidak mau mengalami kondisi kekurangan, mari lakukan seperti apa yang janda Sarfat ini lakukan. Dia memilih untuk percaya dan taat dari apa yang dia dengar. Maka hidupmu, hidupku tidak akan kekurangan. Ya, kita tidak akan kekurangan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Ya, mungkin dalam pikiran manusiawi kita, bagaimana saya menghidupi anak-anak saya, pekerjaan saya saat ini sudah tidak ada lagi dan sebagainya. Tapi mari, kalau engkau dengar arahan Tuhan, percaya dengan apa yang Tuhan katakan, dan taati apa yang Tuhan katakan, maka engkau akan mengalami mujizat seperti apa yang dialami oleh janda di Sarfat ini. Saudaraku, hal yang kedua, kalau Tuhan adalah gembala kita, Alkitab katakan kita tidak perlu takut. Mazmur 23 ayat 4 sampai ayat 5. Saudara perhatikan bahwa tidak selamanya hidupmu ada di tempat yang baik,
Tidak selamanya hidupmu ada di padang rumput yang hijau. Tidak selamanya hidupmu ada di air yang tenang. Ya, tidak selamanya keadaanmu baik-baik saja. Ada kalanya kita mengalami situasi seperti dalam lembah yang kelam. Seperti apa yang kita alami hari-hari ini. Saudaraku, tetapi itu bukan akhir daripada segala-galanya. Alkitab katakan dalam ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Raja Daud berkata, aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya. Apa yang membuatnya tidak takut? Alkitab katakan, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bahkan saudaraku, di ayat selanjutnya dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudaraku, mana ada orang berperang masih berpikir tentang makanan. Orang berperang pasti sibuk untuk mempertahankan nyawanya dan sebagainya. Tetapi di tengah-tengah kondisi peperangan, di tengah-tengah kondisi kesulitan, Tuhan masih menyediakan berkat bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Amin, saudaraku. Jadi tidak perlu ada ketakutan. Bahkan dikatakan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Raja Daud berkata, Tuhan engkau mencukupi segalanya, aku tidak perlu takut, engkau menyertaiku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, apa sebabnya Raja Daud memiliki satu keyakinan yang teguh bahwa dia tidak pernah takut terhadap apapun. Pengalaman hidupnya semasa menjadi gembala, menghadapi binatang buas, dan juga pada waktu dia menghadapi Goliat, raksasa yang ditakuti bangsa Israel, tapi dia hadapi dengan berani. Saudara kasih dalam nama Tuhan, saya menemukan bahwa rahasia daripada ketegaran Daud, keberanian Daud, mengapa dia tidak pernah takut adalah karena perkataannya. Coba lihat sebentar 1 Samuel pasal 17, saya bacakan ayat 45 sampai 46 ya. Firman Tuhan katakan begini, tetapi Daud berkata. Sekali lagi, tetapi Daud berkata. Jadi ada perkataan yang keluar dari mulut Daud. Daud berkata apa? Ketika dia menghadapi Goliat, ketika dia menghadapi musuh yang besar, ketika dia menghadapi musuh yang kelihatannya tidak mungkin dikalahkan secara manusia, mungkin seharusnya dia mengalami ketakutan, tetapi dia tidak takut. Sebab apa, saudaraku? Perkataannya. Sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Daud itu menentukan mentalnya, itu menentukan sikapnya, saudaraku. Dan dikatakan di sini, Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud berkata, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Hadapi setiap kesulitan, kesukaran dengan nama Tuhan semesta alam. Sebab apa? Sebab Tuhan menyertai kita. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan daripada Tuhan. Saudaraku, dan perkataan Daud meyakinkan dirinya bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Daud berkata seperti ini, aku akan datang dalam nama Tuhan. Dan Daud berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, musuh belum tumbang, musuh masih ada, Goliat masih berdiri, tetapi perkataan Daud adalah perkataan iman. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, dan Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dan aku akan menyerahkan engkau kepada burung-burung dan binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudaraku, dengan demikian, ini merupakan sebuah tuntunan bagi kita. Kalau engkau melihat kesulitanmu terlalu besar, mungkin seperti Daud menghadapi Goliat yang tinggi besar, engkau merasa bagaimana mungkin aku bisa mengalahkan kesulitan dan persoalan yang sedang terjadi ini. Saudaraku, gunakan mulutmu. Di dalam mulutmu ada kuasa penciptaan.
perkataan orang benar diurapi. Apa yang kau katakan itu pasti akan terjadi. Firman Tuhan katakan di ayat yang lain, mati dan hidup ditentukan oleh apa yang keluar dari mulut kita. Hari ini gunakan perkataan-perkataan iman untuk menghadapi setiap kesulitan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Ada amin? Jadi saudaraku, perkataan kita menentukan. Kalau engkau tidak ingin rasa takut menguasai hidupmu, gunakan perkataan iman kepada situasi yang sedang terjadi saat ini. Nah, hal yang ketiga yang terakhir, saudaraku, mari saudaraku, kalau Tuhan adalah gembala kita, biarlah hidup kita senantiasa menikmati kemurahan Tuhan. Hidup di dalam kemurahan Tuhan. Sebab apa saudaraku? Orang yang dekat dengan Tuhan, kehidupan yang memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa, dia pasti akan menikmati kemurahan Tuhan. Daud berkata dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Bukan sementara, tapi seumur hidupku. Dan Daud berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara kasih dalam nama Tuhan, ayat ke-6 ini adalah berbicara tentang bagaimana hidup kita senantiasa menikmati kemurahan Tuhan. Tentu saudara berkata, bagaimana mungkin Pak Jonathan kondisi sekarang, situasi sekarang seperti ini, gimana mungkin kita bisa menikmati kemurahan Tuhan, ketenangan, damai sejahtera dan sebagainya. Saudaraku, semua itu tergantung dari apa yang paling kita ingini dalam hidup ini. Apa yang paling kita kejar dalam hidup ini. Kalau engkau menginginkan sesuatu yang dari dunia ini, maka itu tidak akan bisa memberikan kepadamu kepuasan yang sejati. Engkau akan selalu merasa kurang. Engkau akan selalu merasa tidak pernah cukup. Tapi kalau engkau menginginkan Tuhan dalam hidupmu, engkau menginginkan sumbernya dalam hidupmu, pasti engkau akan merasa hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Hidupmu penuh dengan kemurahan Tuhan. Saya ingat dalam Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 ada firman Tuhan berkata begini, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi, tidak ada yang lain. Ya, bahkan firman Tuhan katakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, ayat ini menegaskan kepada kita apa sebetulnya yang perlu kita kejar dalam hidup ini. Kalau engkau ingin hidup dalam kemurahan Tuhan, kejarlah Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Setiap pagi engkau datang berdoa kepada Tuhan, menyembah Dia. Dengarkan suara Tuhan, renungkan firman Tuhan, perkatakan kebenaran firman-Nya. Saya percaya orang yang selalu mengejar Tuhan dalam hidupnya, tinggal di dalam hadirat Tuhan, maka saya percaya dia akan senantiasa menikmati kemurahan Tuhan. Saudaraku, jangan berpikir saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak punya pergumulan, saya tidak punya masalah. Ada begitu banyak beban, ada begitu banyak tekanan. Tapi saya percaya kuncinya adalah dekat dengan Tuhan. Hidup di dalam hadirat-Nya, hidup di dalam realita kedaulatan Tuhan. Dan saya percaya kalau itu kita lakukan, sebesar apapun kesulitanmu, engkau akan tetap tenang. Engkau akan bisa menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupanmu. Jadi saya simpulkan firman Tuhan pada hari ini saudaraku. Kalau Tuhan adalah gembalaku, yang pertama engkau tidak akan kekurangan. Yang percaya katakan amin. Mulailah dengan membangun kebiasaan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dengarkan suaranya sehingga engkau mengalami pemeliharaan Tuhan secara ilahi. Dalam kehidupan sehari-harimu engkau senantiasa merasakan ada anugerah Tuhan yang begitu besar. Dan yang kedua, kalau Tuhan adalah gembalamu, maka kita tidak perlu takut. Ya, Tuhan akan selalu menolong kita, menyertai kita, membela kita dalam kesukaran apapun, mara bahaya apapun, sakit penyakit apapun. Tuhan akan selalu melindungi kita. Saudaraku, saya percaya karena saya sudah mengalaminya. Jadi tidak perlu ada sesuatu yang kita takutkan. Dan kalau Tuhan adalah gembala kita,
maka kita akan senantiasa menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Ada anugerah Tuhan. Ya, mungkin persoalan kita belum selesai, mungkin masalah kita belum selesai, tapi saya percaya kita diberikan Tuhan kekuatan untuk mengatasi, untuk menanggung segala persoalan yang datang dalam hidup kita. Alkitab katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Alkitab katakan juga, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh melebihi daripada apa yang kita doakan, daripada apa yang kita pikirkan. Ada amin. Nah, itu sebabnya hari ini pastikan saudara menerima anugerah yang daripada Tuhan. Pastikan saudara menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, ini adalah suara Tuhan. Suara dari gembala yang menuntun kami. Dalam hidup ini tidak perlu kami mengalami kekurangan. Tidak perlu kami mengalami ketakutan. Sebab Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau yang selalu menghibur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi hari ini anugerah yang sama kami terima daripada-Mu. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Kau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Kau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang kau hadapi saat ini. Mungkin engkau merasa keadaanmu seperti ketika Daud menghadapi Goliat. Musuhmu terlalu besar, kesulitanmu terlalu besar. Tapi hari ini firman Tuhan ajarkan kepada kita, gunakan perkataan iman. Seperti Daud, dia yakin sekali bahwa Tuhan menyertai, bahwa musuhnya pasti akan dikalahkan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Mari kita setiap hari deklarasikan kemenangan, perkatakan iman. Oh, setiap kebenaran firman Tuhan yang muncul di pikiran kita, gunakan itu sebagai senjata untuk mengalahkan setiap kuasa kegelapan, mengalahkan segala ketakutan kita, kekhawatiran kita. Sekali lagi angkat pujian ini, angkat tanganmu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Kau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang sekali lagi katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Kau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur. Sekali lagi katakan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, aku berdoa untuk seluruh jemaat yang mendengarkan firman ini. Kami bukan hanya sekedar mendengar, kami bukan hanya sekedar mengetahui, tapi kami ingin mengalami ya Tuhan, bahwa Engkaulah gembala kami. Dan kalau Engkau gembala kami tidak akan kekurangan,
Kami tidak kekurangan damai sejahtera. Kami tidak kekurangan sukacita. Hidup kami terpelihara. Seperti firman-Mu katakan, roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna di dalam Engkau. Dan Tuhan, kalau Engkau gembala kami tidak perlu takut. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau selalu berserta kami. Oh, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami, Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan berkat bagi kami di hadapan kesulitan yang kami hadapi. Tuhan, kalau Engkau gembala kami akan selalu menikmati kemurahan Tuhan. Firman-Mu berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan firman-Mu berkata, kami akan diam di rumah Tuhan. Kami akan selalu diam di hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan sepanjang masa. Itu sebabnya Tuhan, aku berdoa buat seluruh jemaat hari ini Tuhan. Biar mereka mengalami sukacita yang daripada Tuhan, penghiburan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa. Hanya Dialah yang dapat memberikan kepadamu damai yang sejati, damai yang sesungguhnya, dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan. Kasih yang kekal akan selalu menyertai engkau, sehingga engkau juga dapat mengasihi orang lain. Dan penyertaan persekutuan daripada Roh Kudus memberikan kepadamu hikmat, memberikan kepadamu jalan keluar, memberikan kepadamu tuntunan untuk kau mengatasi setiap persoalan yang datang dalam kehidupanmu. Rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan, keluargamu diberkati oleh Tuhan, usaha pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar ketika engkau menghadapi kesulitan. Kesehatan tubuhmu juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu tercurah buat seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Sekali lagi katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.